Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena sampai saat hari ini kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kasih dimanapun Anda berada. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Yes. Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Demikianlah firman Tuhan mengatakan. Amin. Yes, Yang amin. memuji Tuhan, mari kita tinggikan Allah kita yang layak kita sembah. Sebab dia bangkit dari maut dan dia naik ke surga. Yes. Haleluya, engkau layak Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan. Engkau mati bagi dunia, engkau bangkit kalahkan maut. Katakan dengan iman. Engkau naik ke surga.
semua bangga punya Allah yang menang atas maut. Seperti saya bangga sekali, dan saat yang indah buat kita lebih masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan dengan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Mari tinggikan Dia, nama Allah yang sangat suci dan mulia. Kami sanjung sembah
kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang pemenang. Engkau Allah satu-satunya Tuhan yang layak terima pujian dan penyembahan. Seluruh isi bumi Tuhan milik-Mu Tuhan, dan kami semua adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sanjung, kami sembah Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap juga mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau urapi Pastor Mimi yang menyampaikannya. Kami percaya Tuhan sudah sediakan berkat firman Tuhan yang menjadikan kami keluar menjadi pemenang Tuhan. Bukakan mata rohani kami. Kami percaya urapan-Mu atas beliau. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah pujian penyembahan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita percaya ketika Dia naik ke surga, kita tidak ditinggalkan sendirian, tetapi kita ditolong dengan adanya Roh Kudus. Karena itu pada hari ini saya akan membawakan satu tema di mana murid-murid bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa ketika mereka menantikan kedatangan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Mari kita berdoa sebentar untuk kebenaran Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu. Tidak lain, kami mau belajar dari segala peristiwa yang Engkau telah lalui di dalam sejarah hidup manusia, supaya kami belajar segala sesuatu yang bermanfaat bagi kerohanian kami. Urapi Roh Kudus, baik hamba baik semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar pesan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Saya harap saudara yang di rumah pun bisa membaca bersama-sama saya dengan semangat. Mari kita membacanya dalam hitungan 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua dengan sehati bertekun dalam doa bersama dengan para wanita dan Maria ibu Yesus serta saudara-saudaranya. Saudara lihat di sini yang berkumpul untuk doa bersama-sama ketika mereka menantikan datangnya Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga. Diperkirakan yang berkumpul itu kira-kira jumlahnya 120 orang, saudara. Mari kita belajar dengan bagaimana mereka di situ bertekun, sehati, berkumpul di dalam doa bersama. Saya ulangi sekali lagi, mereka semua bertekun, sehati, dan berkumpul. Untuk apa saudara? Menanti datangnya Roh Kudus. Mari kita lihat beberapa pelajaran dari Kisah Rasul 1 ayat 14 ini. Yang pertama, mereka berdoa dan menaikkan permohonan. Mereka memberi diri untuk berdoa. Dan saat-saat itu adalah saat kesusahan bagi murid-murid Yesus. Mengapa demikian? Karena Yesus yang mereka anggap itu sebagai guru, yang mereka sering berkumpul dengan Yesus. Bagaimana Yesus membuat satu mujizat dan membela hidup mereka dan sebagainya. Sekarang telah naik ke surga. Yesus yang biasa bersama-sama dengan mereka telah berpisah dengan mereka, telah naik ke surga. Bahkan sebelumnya Yesus ditangkap, disesah, disalib dan sebagainya. Itu adalah masa-masa yang sulit bagi setiap murid Yesus. Sampai akhirnya ternyata Yesus harus berpisah, dia harus naik ke surga. Namun kita di sini mengambil pelajaran bahwa mereka memberi diri untuk berdoa, saudara. Memberi diri itu berarti apa? Dengan sengaja, dengan rela. Mereka 120 orang itu mau berkumpul, saudara. Dan berkumpulnya itu saudara, itu benar-benar dari hati mereka yang terdalam. Jadi saudara, ketika masa-masa sulit,
Justru kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan doa kita, dari pertemuan-pertemuan kesan dan ibadah-ibadah kita, sekalipun lewat online, saudara. Ketika kita dalam masa yang sulit ini, biasanya kita menjadi terlena dengan masalah-masalah ataupun keinginan atau kepentingan pribadi masing-masing. Sehingga sadar nggak sadar kita ada yang dihanyutkan, saudara. Hanyut untuk apa? Hanyut untuk tidak mau melayani lagi, hanyut benar-benar merasa nyaman dengan keadaan diri sendiri dan sebagainya. Nah saudara, itu adalah pekerjaan si iblis pada akhir zaman. Supaya kita semua meninggalkan, saudara, pelayanan-pelayanan yang sebenarnya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini kita belajar bahwa kita harus memberi diri, bahwa kita harus suka untuk berkumpul, berdoa, bertekun di zaman yang sulit seperti ini. Yang kedua yaitu saudara, mereka bertekun di dalam doa untuk meminta turunnya Roh Kudus. Mereka sering berdoa dan memuliakan Allah. Kalau saudara baca di kitab Rasul dari mulai pasal 1 sampai pasal 4 dan seterusnya, itu ternyata mereka sering banget untuk berkumpul berdoa, untuk mencari kehendak Tuhan dan memuliakan Allah. Kita belajar pada murid-murid Yesus yang pertama ini bahwa apa saudara? Mereka sering berdoa bersama dan memuliakan Allah. Dan alangkah indahnya mempunyai motivasi seperti hati mereka. Ketika mereka berkumpul, mereka merindukan kedatangan Roh Kudus. Ketika mereka berkumpul, mereka membicarakan bagaimana ya supaya Injil bisa tersebar lebih luas lagi. Mereka saling tentunya mendoakan di dalam segala kelemahan mereka, kesakitan mereka, kekurangan mereka dan sebagainya. Itulah saudara yang mesti kita contoh dari murid-murid pertama Yesus. Bagaimana mereka sering berdoa dan memuliakan Allah. Hal yang ketiga, di samping mereka bertekun itu nanti kita akan pelajari apa artinya bertekun saudara. Nah hal yang ketiga sebelum nanti kita mempelajari lebih dalam tentang bertekun, yaitu kita contoh dari murid Yesus. Mereka berdoa dengan sehati. Mereka berdoa dengan sehati. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Jadi selain tekun diperlukan juga faktor penting lainnya yaitu sehati. Untuk menjadi sehati kita harus tetap dalam patokan kebenaran firman Tuhan. Kita ambil contoh adalah Yesus sendiri. Yesus mengajarkan bahwa untuk menjadi sehati itu memerlukan kerendahan hati dan komitmen. Sekali lagi saya katakan kepada jemaat, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi sehati? Tentu diperlukan kerendahan hati dan komitmen saudara. Contoh Yesus sendiri, dia rela membasuh kaki murid-muridnya saudara. Pada waktu itu di Timur Tengah ada kebiasaan ketika seseorang bertamu kepada temannya yang lain, ke rumah temannya yang lain, dan di sana jalannya pasti berdebu karena padang pasir. Maka ada kebiasaan pembantu atau budak dari rumah tersebut, dia yang akan mencuci kaki tamunya. Jadi pada waktu itu ada kebiasaan kebudayaan di setiap depan rumah mereka itu ada sebaskom air dan juga ada handuk atau ada kain untuk mengelapnya. Dan saudara, pada waktu itu saudara, orang yang mengelapnya itu, yang membasuh kaki tamu-tamunya, itu bukanlah tuan rumahnya, tetapi pembantunya saudara atau budaknya. Nah itu sebabnya Yesus mencontohkan, memberi teladan kepada murid-muridnya bahwa dia sendiri yang membasuh kaki murid-muridnya saudara. Nah itu contoh kerendahan hati. Kemudian contoh komitmen dari Yesus. Yesus pun tetap pegang prinsip-prinsip Alkitab. Dia pun tetap marah ketika apa? Rumah doa dijadikan rumah berdagang, rumah bisnis saudara. Dia marah ketika gereja ternyata dijadikan sarang penyamun. Yesus tidak mau semua itu. Dia mau rumah
Tuhan menjadi rumah doa, saudara. Itu sebabnya kita belajar Yesus pun tetap memiliki komitmen walaupun dia rendah hati. Yesus bahkan ketika ada seorang perempuan berdosa, mau dilempar batu oleh semua orang yang merasa benar, yang menghakimi orang tersebut. Yesus malah bilang, siapa yang tidak berdosa boleh melempar batu pertama kepada perempuan ini. Nah saudara, satu persatu orang mundur. Dengan mudahnya saudara, kita menghakimi orang lain. Tetapi saudara, Yesus mengajarkan prinsip yang tegas bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna, yang berhak menghakimi yang lain. Itu sebabnya saudara, kita lihat bahwa Yesus adalah orang yang komitmen karena dia tetap mempunyai prinsip-prinsip Alkitab. Nah saudara, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 saya bacakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Siapa itu saudara? Itu adalah murid-murid Yesus yang tadi kita baca, mereka juga berkumpul di loteng Yerusalem. Di pasal 2 dan pasal selanjutnya mereka tetap bertekun berdoa. Mereka tetap bertekun di dalam pengajaran, di dalam membahas Alkitab dan sebagainya. Kita lihat lagi di sini, lagi-lagi bertekun itu disebutkan. Jadi ketika mereka berkumpul tujuannya untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti di sini dalam arti mereka sering mengadakan perjamuan kudus sesuai dengan perintah Yesus. Di samping itu mereka juga benar-benar makan bersama saudara dan berdoa. Lihat saudara, betapa indahnya yang telah diajarkan oleh murid-murid Yesus yang pertama kepada kita sekalian. Jadi pada waktu kita berkumpul bukan untuk membicarakan hal yang aneh-aneh, hal yang negatif dan sebagainya saudara. Tapi ketika kita berkumpul, kita memang benar-benar mau berdoa dan memecahkan roti. Nah saudara, kita lihat sekarang apa yang dimaksud dengan bertekun. Nah bertekun itu di dalam bahasa Yunani, dari bahasa aslinya yaitu proskarterontes. Proskarterontes itu berarti disediakan dan dikhususkan. Sekali lagi, bertekun itu dari bahasa Yunaninya berarti disediakan dan dikhususkan. Kita bandingkan dengan Markus 3 ayat 9. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Jadi pada waktu itu Yesus mau mengajar dari atas perahu ke dekat pantai di mana orang-orang pada duduk di pantai. Orang berdesak-desakan mau mendengar ajaran Yesus. Yesus menyuruh murid-muridnya, ayo sediakan, khususkan satu perahu bagi saya untuk mengajar orang-orang ini supaya saya bisa mengajar dengan leluasa. Nah saudara, kita lihat menyediakan dan mengkhususkan di dalam Markus 3 ayat 9 itu arti katanya adalah atau asal katanya adalah proskatere. Jadi proskatere itu artinya menyediakan dan mengkhususkan. Nah saudara, bertekun itu jadi mengandung 4 arti. Saya akan jelaskan, bertekun mengandung 4 arti. Yang pertama tadi menyediakan dan mengkhususkan, proskatere saudara. Kemudian yang kedua yaitu mendedikasikan atau mengabdi. Bandingkan dengan Roma 13 ayat 6. Di situ dikatakan, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Lihat saudara, Yesus pun menghargai petugas pajak saudara. Dia menghargai petugas pajak yang bekerja dengan benar dan jujur saudara. Dia katakan itu pelayan-pelayan Allah. Dia katakan dalam bahasa aslinya mereka mendedikasikan dirinya saudara. Dan memang Yesus mengajarkan kepada kita untuk membayar pajak kepada pemerintah. Nah berarti saudara, bertekun itu artinya yaitu dibandingkan dengan Roma 13 ayat 6 ini adalah mendedikasikan. Berarti kita mengabdikan hidup kita untuk berdoa.
apabila kita mau tekun di dalam doa, berarti kita mendedikasikan hidup kita untuk berdoa. Yang selanjutnya saudara, arti bertekun. Yang ketiga yaitu lebih bersungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Bandingkan dengan Lukas 18 ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Nah saudara, janda itu datang lagi. Ini berarti juga bertekun, arti yang keempat yaitu terus menerus saudara. Sampai perkaranya itu dibela oleh hakim tersebut. Dan Tuhan di situ membandingkan dengan dirinya. Hakim yang lalim saja mau membela janda miskin. Apalagi Bapak kita yang di surga, Bapak yang baik. Pasti dia mendengar setiap kita yang mau berdoa dengan tekun. Kadang-kadang kita merasa lelah berdoa, padahal kemenangan tinggal sedikit lagi saudara. Saudara mungkin pernah lihat ada satu film di mana seorang pelari mau mendekati garis finish, tiba-tiba kakinya keseleo saudara. Sangat sakit keseleo itu saudara, sampai akhirnya ayahnya yang ada di antara penonton itu turun tangan membopong putranya saudara. Putranya itu sampai dibopong sehingga apa? Dia bisa sampai di garis finish tersebut. Nah saudara, ini menandakan bahwa orang ini tekun saudara sampai mencapai garis finish. Nah contoh berdoa tidak tekun. Nah kita lihat ya dalam praktisnya. Jadi tadi ada 4 dulu saudara arti bertekun. Pertama yaitu menyediakan dan mengkhususkan. Kedua yaitu tadi saudara mendedikasikan atau mengabdi. Ketiga lebih bersungguh-sungguh dan tidak mau menyerah. Keempat terus menerus. Nah saudara, contoh berdoa tidak tekun yang seperti gimana? Misalnya pada saat krisis saja kita baru berdoa saudara. Kalau kita keadaan baik-baik, keadaan biasa kita tidak mau berdoa saudara. Tapi pada saat keadaan krisis kita baru mau berdoa. Itu contohnya orang yang gak tekun berdoa. Misalnya kita doa sehari-hari hanya sebatas doa makan kita. Ini juga contoh orang tidak tekun dalam berdoa. Dan doa itu hanya bersifat spontan. Misalnya kalau kita susah dapat parkiran mobil, terus kita ngedadak-dadak berdoa tersebut. Padahal kita juga sebelumnya atau kemarin-kemarin gak pernah berdoa. Nah doa untuk dapat parkiran mobil gak salah saudara. Tapi kalau sebatas doa kita hanya untuk yang bersifat spontan, ini belum melatih kita untuk bertekun. Kemudian doa sambil berbaring atau tiduran. Padahal kita dalam keadaan sehat-sehat saudara. Nah tentu Tuhan ingin supaya kita bertekun di dalam doa. Ketika saudara sakit ya boleh saja doa sambil tiduran. Kita lihat lagi slide yang berikutnya. Sekarang kebalikannya, ciri orang yang bertekun dalam doa. Cirinya tuh gimana saudara? Yang pertama, dia pasti memiliki komunikasi dengan Tuhan. Kalau orang udah memiliki komunikasi dengan Tuhan yang baik, perkataan dan perbuatannya akan selaras. Atau sekalipun tidak sempurna, diusahakan terus selaras perkataan dan perbuatannya. Karena hati nurani yang terang akibat komunikasi dengan Tuhan, ini bukan sekedar omong atau khotbah, tapi benar-benar selaras dengan perbuatannya. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertekun dalam doa, suasana jiwanya lebih aman dan damai sejahtera. Dia nggak merasa insecurity saudara. Dia nggak terus menerus saudara. Membela dirinya dia nggak terus menerus saudara. Membuka dirinya siapa saya ini dan sebagainya saudara. Tapi dia akan lebih aman dan damai sejahtera. Ciri orang yang bertekun di dalam doa lagi yaitu dia berhati-hati dan berjaga-jaga. Karena Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, ayo bangun berdoa supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Jadi saudara, kalau orang bertekun dalam doa, di dalam perkataan atau mulutnya teristimewa, pasti saudara mulutnya itu akan memberkati orang lain atau setidak-tidaknya dia tidak akan menjatuhkan orang lain. Dia tidak akan menghakimi orang lain terus saudara.
Tapi pasti dari mulutnya karena dia senang komunikasi dengan Tuhan. Dia berarti mulutnya pun berhati-hati dan berjaga. Kemudian saudara yang keempat, gak ada akar pahit. Orang yang bertekun di dalam Tuhan, saya percaya gak ada akar pahit saudara. Ketika ada akar pahit, maka itu membuka celah bagi si iblis. Dan itu saudara bisa merusak banyak orang. Firman Tuhan di Ibrani mengatakan demikian. Jadi saudara, ini ciri orang yang bertekun dalam doa. Nah saudara, kita lihat lagi, di sini ada gambar-gambar. Siapakah itu? Di situ ada judul, namanya adalah Susanna Wesley. Susanna Wesley dijuluki adalah the mother of Methodism. Itu berarti dia adalah ibu dari gereja Metodis. Saudara tentu pernah dengar ada gereja Metodis banyak sekali di dunia ini. Pendirinya memang bukan Susanna Wesley, tapi anaknya saudara. Susanna Wesley ini adalah orang yang cinta Tuhan. Dia saudara dari 3 generasi di atasnya dan banyak generasi di bawahnya. Semua adalah pendeta-pendeta saudara. Semua itu adalah orang-orang satu turunan keluarga dari atasnya terus sampai bawahnya. Orang-orang yang melayani Tuhan sampai anak cucu cicitnya semua saudara. Dan Susanna Wesley saudara lihat itu anaknya ada 19. 9 orang meninggal, jadi yang hidup 10 orang. Dia gak pakai pembantu saudara, betapa repotnya mengurus 10 anak. Tapi dia gak pernah absen dari apa saudara, setiap pagi saat teduh dengan anak-anaknya. Anak-anaknya pun saudara ketika bersekolah, pulang dari sekolah, dia yang mengajari anak-anaknya untuk bikin PR dan sebagainya. Dan dia saudara gak pernah absen mementor anak-anaknya. Tiap hari satu anak berbicara dengan dia mengenai kesulitan belajar dan sebagainya, curhat dan sebagainya dengan mamahnya. Tiap hari dia buat 1 hari untuk 1 anak. Jadi saudara 10 hari terus bergiliran begitu saudara. Nah jadi ini yang membuat komunikasi dengan anak-anaknya begitu lancar. Dan dia dikenal sebagai seorang ibu yang suka berdoa. Saudara lihat lagi di situ di gambar itu diceritakan ketika rumahnya kebakar saudara. Bayangin dengan 10 anak belum dengan saudara-saudaranya yang lain. Semua betapa paniknya saudara. Ada kebakaran itu saudara, sampai anak-anaknya yang 10 itu semua bisa selamat saudara. Dan di situ si Susanna Wesley dia benar-benar turun tangan membantu anak-anaknya. Dan dia tetap berdoa, dia gak kecewa dengan Tuhan. Sekalipun banyak mengalami hal yang pahit di dalam hidupnya. Anaknya yang 9 meninggal saudara, kemudian suaminya juga saudara pernah gak kerja dan sebagainya. Dia ngalamin hal-hal yang gak enak saudara, tapi dia terus tekun berdoa. Ini adalah rumahnya saudara di Inggris, di mana kalau saudara ke sana juga bisa mengunjungi. Ini adalah rumah di mana Susanna Wesley pernah membesarkan 10 anak-anaknya di situ. Kita lihat lagi gambar selanjutnya, ini adalah gambar lukisan di mana Susanna Wesley itu dikenal sebagai ibu yang suka berdoa. Bahkan dikenal sebagai ibu Metodis dan ibu yang suka berdoa, ibu pendoa. Nah saudara, di situ yang diajarkan berdoa adalah anak-anaknya terlebih dahulu. Saudara lihat gambar yang di sampingnya, itu adalah John dan Charles Wesley. John dan Charles Wesley itu dikenal sebagai bapak gereja Metodis. Nah, apa yang dikatakan oleh John Wesley? Dia bilang, saya menjadi pendiri gereja Metodis ini, saya menjadi pendeta saudara. Dia banyak berkhotbah, dia banyak juga menulis buku. Dia bilang, saya belajar kerohanian Kristen bukan dari pendidikan teologi yang saya terima atau dari ahli-ahli teologi yang ada di Inggris dan di dunia. Tapi dia bilang apa? Saya belajar tentang kekristenan yang paling banyak di dalam hidupku adalah dari ibuku sendiri. Bayangkan saudara, begitu besar dedikasi seorang ibu di dalam berdoa dan mengajarkan anak-anaknya tentang kerohanian. Sampai 2 anaknya, John
dan Charles Wesley itu menjadi orang-orang yang terkenal di dunia. Kalau saudara yang pernah belajar hidup berjemaat, silahkan membuka halaman-halaman terakhir dari buku Hidup Berjemaat. Di situ ada cerita John dan Charles Wesley. Ini saudara adalah cerita biografinya. Kita lanjut lagi, kalau gitu bertekun di dalam doa itu, apa hasilnya saudara? Apa hasilnya? Ada 2 hasil yang terbesar jika kita bertekun di dalam doa. Yang pertama yaitu kita dibenarkan oleh Allah sendiri. Karena Tuhan bilang dalam Lukas 18 ayat 7. Mari saudara sama-sama baca ayat ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi saudara, ketika kita bertekun dalam doa, Allah yang akan bertindak saudara. Allah tidak buta, Allah tidak tuli saudara. Walaupun kelihatannya diam, dia memperhatikan setiap doa-doa kita. Percayalah saudara, pada waktu itu ada cerita, ada sepasang suami istri hamba Tuhan dan anaknya yang pergi ke suatu daerah untuk menginjili. Orang-orang di sana belum kenal Yesus. Mereka bertekun dalam doa, mereka berusaha menginjili. Namun satu pun gak ada yang mau saudara untuk ikut Yesus. Wah saudara, di situ hati mereka mulai gelisah. Gimana ini Tuhan, padahal kami udah bertekun di dalam doa. Nah saudara, Tuhan itu baik. Pada waktunya Tuhan membuat bagaimana diri dia bertindak dengan caranya yang ajaib. Nah saudara, istri dari hamba Tuhan ini, dia suka menanam pohon. Dan di situ banyak sekali daerah itu pohon pepaya saudara. Dia menanam di situ pohon pepaya di sekeliling rumahnya. Dan tidak terasa pohon itu akhirnya bertumbuh dan bertumbuh. Pada saat mereka kekurangan uang saudara. Ibu ini, istrinya ini sering mengambil daun pepaya untuk memasak lauknya itu saudara, karena mungkin kekurangan uang. Jadi lauknya itu yang sederhana, daun pepaya saudara. Nah setelah mereka dalam keadaan putus asa, mengapa tidak ada satu orang pun yang mau percaya kepada Yesus? Saudara, pada saat itu saudara, akhirnya ketika mereka itu betul-betul dalam keadaan putus asa berseru kepada Tuhan, tiba-tiba di daerah itu terserang penyakit malaria saudara. Di situ ternyata ada penyakit malaria. Nah saudara, pada saat itu orang-orang banyak yang mati saudara, banyak yang sakit parah. Tetapi keluarga ini saudara, mereka enggak terkena sedikit pun saudara. Mereka sehat-sehat saja, sampai bingung semua orang kenapa demikian. Nah saudara, akhirnya mereka pada datang, tolong Pak Pendeta, ini bagaimana, anak saya sekarang sakit, malaria ini bagaimana, semua datang ke dia. Dan akhirnya dia doakan saudara, dia di situ mohon kuasa Tuhan, dan akhirnya orang-orang itu pada sembuh dan banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara tahu kenapa mereka sampai enggak terserang penyakit malaria tersebut? Tuhan udah mempersiapkan di dalam masa ketekunan mereka berdoa, yaitu mereka setiap hari hampir makanannya itu selalu ada daun pepaya saudara. Karena kekurangan uang ya mereka makan yang ada. Daun pepaya itu saudara, akibat makan sering daun pepaya itu saudara, darah mereka itu anti digigit nyamuk malaria saudara. Jadi itu rupanya penangkalnya saudara. Sehingga mereka itu didatangi orang-orang, kenapa kalian kok enggak terserang malaria? Nah saudara, ini salah satu contoh bahwa kita akan dibenarkan oleh Allah sendiri jika kita tekun berdoa. Yang kedua yaitu saudara, hasilnya akan diluluskan permohonannya jauh lebih banyak. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi saudara, ini juga ada ceritanya. Seorang buruh Inggris yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Dia datang kepada pendetanya, kepada gembalanya. Pak Pendeta,
saya orang yang bodoh, saya orang sederhana. Saya nggak bisa melayani Tuhan, saya nggak bisa punya talenta yang banyak seperti orang lain. Apa yang bisa saya lakukan? Akhirnya Pak Pendeta bilang, jadilah engkau orang yang suka berdoa. Akhirnya diberi daftar, saudara. Orang-orang di jemaat yang harus kamu doakan. Terutama orang-orang yang mau bertobat, dikasih daftar sama pendeta itu. Dan tiap berapa kali seminggu atau lebih dia minta lagi daftar orang yang mau bertobat, yang mau didoakan. Dia doakan saudara dengan tekun saudara. Sampai akhirnya apa saudara yang terjadi? Ketika dia meninggal, di buku hariannya saudara, sudah berapa orang yang dia doakan? Sudah 2.000 orang saudara yang dia doakan. Baik untuk pertobatan, untuk kesehatan, untuk kesusahan hidup dan sebagainya. Dan pendeta itu terharu. Ternyata orang ini sungguh-sungguh berdedikasi. Dia tiap hari doain saudara sampai dia mau meninggalnya itu sudah 2.000 orang yang berlainan yang dia doakan. Dan saudara ketika pendeta itu melihat nama-nama yang didoakan. Ternyata nama-nama itu saudara sekarang sudah pergi ke gereja. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saudara lihat inilah bahwa Tuhan bisa memberi permohonan kita itu dikabulkan lebih banyak hasilnya daripada yang kita pikirkan. Yang terakhir saudara, metode doa secara umum. ACTS. Saudara pasti pernah dengar ini dari Pastor Fu. A adalah adore, menyembah. C adalah confess, mengaku. T adalah thanksgiving, mengucap syukur. S supplication, yaitu permohonan. Jadi saudara kita lihat bahwa keempat hal ini adalah metode doa secara umum. Saudara bisa lakukan menurut urutannya, menurut langkah-langkahnya. Saya yakin dengan hanya melakukan metode yang sederhana ini, saudara lakukan tekun, maka hasilnya adalah tadi saudara dibenarkan oleh Tuhan dan kemudian diluluskan permohonannya jauh lebih banyak. Karena itu kesimpulan akhir dari khotbah saya. Ayo mari kita bertekun di dalam doa baik secara pribadi maupun di dalam jemaat. Ayo kita bertekun untuk berdoa. Mari kita akan tutup firman Tuhan dengan doa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajarkan pada hari kenaikan-Mu ini supaya kami bertekun dalam doa seperti murid-murid-Mu yang pernah melakukan ini pada zaman awal gereja. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang Engkau dan murid-murid-Mu berikan kepada kami. Beri kami kekuatan untuk kami bisa bertekun di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan beri kita kesempatan untuk memberi kepadanya sebagai ucapan syukur kita. Saya bacakan di dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memberi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih kami tidak pernah kekurangan satu hal yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi. Kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan Bapak Ibu semua bisa melalui transfer atau OVO dan GoPay. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Saudara-saudari yang terkasih, di hari yang spesial ini kita akan menyaksikan special performance dari kesan Bapak Willy dan Ibu Wiwin yang pastinya akan memberi kekuatan bagi kita semua. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Haleluya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita. Perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, Dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita. perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Sebab Tuhan sudah melakukan perkara besar untuk kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Untuk ibadah kita minggu ini, hari Sabtu dan Minggu tanggal 15 dan 16 Mei, akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa yang bisa diakses mulai jam 5 sore melalui channel MDC Bogor Online. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama ikut doa fajar setiap hari Senin jam 5.30 dan setiap hari Rabu setiap jam 6:30 malam. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ikut dalam doa jemaat ini. Untuk hari Rabu tanggal 26 Mei, kita akan dilayani spesial oleh Pastor Leo Sihotang. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengikuti kesan online dengan semangat. Melalui kesan ini, kita bisa saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Untuk doa jemaat bulan ini akan diadakan tanggal 22 Mei, hari Sabtu jam 2 siang melalui Zoom. Bagi seluruh pelayan diwajibkan untuk hadir. Untuk para jemaat, mari sama-sama kita juga turut dalam doa ini. Akan dibuka angkatan DK selanjutnya yang akan dimulai tanggal 13 Juni tahun 2021. Mari Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti DK, sama-sama kita mendaftar ke sekretariat. Untuk info lebih lanjut bisa melihat layar berikut ini. Akan diadakan doa penyerahan anak hari Minggu tanggal 23 Mei jam 3 sore yang akan dilayani oleh Pastor Lambert. Untuk doa penyerahan anak, syaratnya adalah salah satu orang tua sudah dibaptis selam dan melampirkan foto surat baptisan. Akan diadakan kesan gabungan melalui Zoom dan setiap anggota kesan diundang untuk hadir dalam kesan gabungan ini. Untuk jadwalnya bisa melihat pada layar berikut ini dan bisa menghubungi koordinatornya masing-masing.
Untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia balita sampai SD kelas 6 bisa mengikuti ibadah anak melalui Zoom dan dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ajak anak-anak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Berita duka telah berpulang almarhum Andreas Suryadi Tunggal, anak dari Ibu Heni, kesan Ibu Lise pada hari Jumat 7 Mei 2021 dan telah dikebumikan pada hari Minggu 9 Mei 2021. Kami segenap keluarga Masa Depan Cerah Bogor, Depok, dan Tangsel turut berduka cita dan kiranya kasih serta penghiburan dari Allah Bapa senantiasa ada bagi keluarga yang ditinggalkan. Berita duka telah berpulang almarhum Hadi Sucipto, ayah dari Bapak Suhardi, kesan Ibu Natarina dan Ibu Ratmi, kesan Ibu Linda pada hari Minggu 9 Mei 2021 dan telah dikebumikan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Segenap keluarga Masa Depan Cerah Bogor, Depok, dan Tangsel turut berduka cita dan kiranya kasih serta penghiburan dari Allah Bapa senantiasa ada bagi keluarga yang ditinggalkan. Halo semuanya, Bapak Ibu, Salam, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Dery, asal MDC Bogor. Saya angkatan DK ke-61. Setelah mengikuti pelajaran DK, baik sekali manfaat yang saya dapatkan. Kemudian salah satunya adalah semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup saya. Pengalaman saya yang sangat terkesan di pelajaran DK selama saya mengikuti pelajaran DK adalah adanya bahasa roh. Saya mendapatkan karunia bahasa roh di saat teduh saya di sore hari. Saya mendekat pada Tuhan dan itu sudah selesai TK ya ceritanya. Dan puji Tuhan pada akhirnya saya mendapatkan bahasa roh itu. Dan saya bersyukur sama Tuhan atas karunia Tuhan yang luar biasa ini. Semua pelajaran TK yang saya pelajari sangat bermanfaat. Semua dari bab awal sampai akhir semuanya luar biasa. Amazing. Cuma ditekankan kembali saya mendapatkan di bab 7 ya tentang baptisan Roh Kudus. Nah di situ juga saya menerima baptisan Roh Kudus. Luar biasa sekali. Nah, kepada teman-teman yang belum mengikuti DK, saya ajak Anda, saya undang Anda untuk ikut program DK selanjutnya karena banyak sekali manfaatnya, banyak sekali pengetahuan yang bisa Anda dapatkan. Yang pastinya nih, mengubah pola pikirmu, mengubah pola pandangmu, mengubah pola hidupmu menuju kepada kekristenan sejati. Mari kita perkokoh dasar kekristenan kita, mari kita kuatkan dasar kekristenan kita dengan mengikuti program DK selanjutnya. Semangat, 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 sukacita, sukacita, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, nama saya Serina Uli Margareta Pasaribu, biasa dipanggil Uli. Saya berasal dari MDC Bogor, peserta DK Angkatan 61 tahun 2021. Saya memiliki latar belakang Kristen sejak lahir, namun saya memiliki pemahaman yang sangat sedikit tentang kekristenan. Setelah mengikuti DK, terutama menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya semakin yakin tentang keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi saya, itu bukan tentang saya melakukan hal baik, tetapi itu karena Tuhan yang memberikan secara sukarela. Dulu sebelum mengikuti DK, saya memiliki kebiasaan overthinking dengan masa depan saya. Bahkan setiap mengalami persoalan, saya merasa kayak tidak bisa. Tapi semenjak mengikuti DK, saya tidak khawatir lagi karena Tuhan yang menjamin masa depan saya. Pelajaran yang paling berkesan selama saya mengikuti DK adalah bab 7 tentang baptisan Roh Kudus. Setelah saya mengikuti baptisan Roh Kudus, saya merasa dipenuhi oleh Roh Kudus yang menolong saya dan membimbing saya. Yuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bagi yang belum mengikuti kelas dasar kekristenan, mari mendaftar di kelas dasar kekristenan periode selanjutnya. Di dalam kelas itu kita akan diberkati dan diubahkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan pada hari yang istimewa, hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita juga telah mendengar firman Tuhan, bahkan kita juga telah mendengar pujian dari teman-teman kita, dari kelompok kesannya Pak Willy, Ibu Wiwin. Sungguh ini merupakan hari yang istimewa buat kita sekalian. Kita akan tutup di dalam doa kebaktian kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua walaupun lewat online, kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu. Engkau naik Tuhan untuk memberikan Roh Kudus bagi setiap kami. Kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami punya Roh Kudus yang menolong kami juga
supaya kami bisa berdoa dengan tekun. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami selalu diingatkan akan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau bertekun di dalam doa, baik secara pribadi maupun di dalam berjemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah dengan tekun Tuhan, dengan konsisten mengikuti ibadah-ibadah online kami. Mari semua jemaat yang di rumah kita mengangkat kedua tangan kita. Dan pada saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.